Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Mohon izin Bapak Ibu guru, pada kali ini saya ingin mengulas tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan munculnya atau terbitnya Permendikdas nomor 1 tahun 2025 ini tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang pertama, Bapak Ibu guru, bahwa untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu dilakukan penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, bahwa untuk penataan kuantitas guru perlu mengatur mengenai redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bapak Ibu guru, pada intinya bahwa Permendikdas nomor 1 tahun 2025 ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan mutasi ataupun pindah ya guru ASN atau P3K untuk mengajar di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Baiknya kita lebih detail lagi Bapak Ibu guru tentang aturan-aturan ini agar kita tidak salah maksud, yang tidak salah interpretasi gitu. Baiklah Bapak Ibu guru, yang pertama ini adalah bab 1 ketentuan umum bahwa yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil PNS Bapak Ibu guru ya, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ini Permendikdas nomor 1 tahun 2025 ini diperuntukkan untuk guru PNS ataupun guru P3K. Selanjutnya Bapak Ibu guru, apa yang dimaksud dengan redistribusi yaitu penunjukan guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ke satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi pemerintah daerah Bapak Ibu guru bisa menunjuk atau menugaskan guru PNS ataupun guru P3K kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta menurut Permendikdas nomor 1 tahun 2025 ini. Siapa yang punya kewenangan itu? Kira-kira ya Bapak Ibu guru, yang nomor 7 ini sudah dicantumkan bahwa pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota ataupun Gubernur, ya kalau Gubernur itu kan untuk yang SMK, SMA ya Bapak Ibu guru kewenangannya. Sedangkan untuk yang SMP, SD gitu ya, itu kewenangannya ada di kabupaten kota. Jadi Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota yang menugaskan berdasarkan SK keputusan Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota. Kalau yang gubernur SMA SMK berarti SK-nya itu diberikan oleh Bapak atau Ibu Gubernur ya Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang saya hormati, kita lanjut kepada hal-hal yang lebih teknis ini. Bagian kedua ya Bapak Ibu guru ya, tentang kriteria guru ya, terutama untuk yang PNS. Yang pertama Bapak Ibu guru, siapakah seluruh PNS itu bisa mengajar atau mutasi ke lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta? Ternyata tidak Bapak Ibu guru, tidak semuanya. Di sini ada kriteria yang nomor 2 ya. Yang B Bapak Ibu guru, yaitu minimalnya memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 atau golongan ruang 3B. Jadi kalau 3A ya tidak bisa ya Bapak Ibu guru ya. Kalau ruang 3B ini maksimalnya ya atau minimalnya ya masa kerjanya itu 4 sampai 5 tahun ya Bapak Ibu guru, karena kenaikan pangkat itu biasanya kan 4-5 tahun gitu ya. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu guru atau P3K yang masih baru ya harus bersabar lah untuk mungkin mau mendekati rumah gitu ya, karena tempatnya jauh gitu ya. Dan kebetulan di dekat rumah itu ada lembaga pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat yang membutuhkan guru atau tenaga Bapak Ibu ya. Jadi bolehlah pindah gitu, mengajukan kepada dinas pendidikan ya.
Kemudian untuk yang P3K, Bapak Ibu guru kriterianya, guru P3K yang direstribusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Ada kriterianya juga ya Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma 4 dari perguruan tinggi dengan program studi yang terakreditasi. Ya insya Allah semuanya sudah terakreditasi ya Bapak Ibu guru ya. Usah khawatir ya, semua guru sudah S1 insya Allah, ada 4 juga ya. Yang kedua, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Yang ketiga, memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik, Bapak Ibu guru. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Biasanya ini minimal ya tipe B ya Bapak Ibu guru, tipe C tidak bisa. Kalau jadi hati-hati Bapak Ibu guru kalau minta surat keterangan sehat, yaitu minimal ya tipenya tipe rumah sakit yang B Bapak Ibu guru, agar nanti tidak bolak-balik salah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu guru tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Itulah kriteria atau syarat untuk P3K yang bisa mengajar di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta ya Bapak Ibu guru. Kemudian bagian ketiga nih Bapak Ibu guru, apakah semuanya sekolah swasta atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat itu bisa menerima guru PNS ataupun guru P3K? Ternyata tidak semuanya ya Bapak Ibu guru. Ini ada syaratnya juga untuk sekolah yang bisa menerima. Yang pertama, Bapak Ibu guru, yaitu memiliki izin operasional dari pemerintah daerah. Yang kedua, terdaftar dalam data Dapodik pendidikan, ya, data pokok pendidikan paling sedikit 3 tahun. Di Dapodik itu sudah punya Dapodik 3 tahun minimalnya ya Bapak Ibu guru ya. Yang ketiga, melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh kementerian. Yang ketiga, bagian D, memiliki peserta didik warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia. Yang E, memiliki anggaran penerimaan biaya pendidikan lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan. Yang F, tidak menolak dana bantuan operasional pendidikan. Ini ada di rumah saya dulu Bapak Ibu guru ya, karena besar anunya itu muridnya akhirnya menolak yang namanya dana BOS itu ya, mungkin agak ribet gitu ya. Yang G, ini memiliki rombongan belajar lengkap dengan jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, ini masih ada, ini jangka waktu yang terakhir Bapak Ibu guru ya. Berapa lama sih Bapak Ibu guru yang PNS maupun P3K bertugas di tempat atau di lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau swasta? Yang pertama yaitu Bapak Ibu, jangka waktu distribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang dalam 1 kali, artinya 8 tahun maksimal ya Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua Bapak Ibu guru ya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan jika kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah terpenuhi. Artinya gini Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru itu dalam 1 tahun kemudian lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sudah terpenuhi gurunya, maka Bapak Ibu guru juga perlu angkat kaki dari situ ya, dikeluarkan dari lembaga pendidikan itu di swasta itu. Karena di swasta itu kan yang dikelola oleh masyarakat, yang berkuasa biasanya kan yayasan ya itu Bapak Ibu guru. Atau bisa 2 tahun atau bisa 3 tahun itu. Syukur-syukur Bapak Ibu guru itu yang mendekati rumah itu sampai bertahun-tahun, sampai 8 tahun gitu ya. Karena ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal itu Bapak Ibu guru. Jadi mohon bersabar. Mungkin ya akan kembali ke tempat di mana Bapak Ibu guru mengajar dulu ya. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, mungkin hanya itu yang perlu dapat saya sampaikan. Permendikbud nomor 1 tahun 2025 ini ditandatangani pada tanggal 14 Januari tahun 2025. Jadi masih baru ya, oleh Menteri Pendidikan Dasar Menengah Profesor Dr. Abdul Muti. Mungkin hanya itu Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang perlu saya sampaikan. Hal-hal yang kurang berkenan, salah interpretasi, salah pemahaman dari saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.